Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama pada bab garis dan sudut, khususnya tentang sudut. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama, apa sih yang dinamakan sudut itu? Kalian pernah nggak sih melihat benda-benda yang berhubungan dengan sudut? Coba disebutkan apa? Satu, dua, tiga, Pak Andi contohin deh sekarang. Contohnya, ini ada sebuah laptop dengan layar monitornya. Nah, hubungan antara keyboard bawah ini dengan monitornya itu, jika kita membuka semakin lebar, maka sudut yang terbentuk akan semakin besar. Nah, contohnya apa lagi ya? Ada jarum jam. Antara kedua jarum jam yang panjang dan yang pendek ini akan membentuk sebuah sudut. Jadi, apa yang dinamakan sudut? Nah, tapi sebelumnya, Pak Andi gambarkan dulu sebuah sudut dalam bentuk dua dimensi atau yang akan kita bahas. Kita beri dulu nama sudutnya A, B, sama C. Nah, ini yang dinamakan daerah sudutnya. Jadi, sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit. Jadi di sini artinya ada dua garis, lalu pangkalnya berhimpit pada satu titik. Nah, kita bisa menyebut sudut ini dengan sebutan sudut ABC, yang penting B-nya di tengah, atau dengan sebutan sudut CBA. Bisa dipahami ya? Nah, yang B yang di tengah ini itu dinamakan titik sudut. Dan ruas sinar garis AB ini dinamakan kaki sudut. Dan BC juga dinamakan kaki sudut. Jadi dia punya satu titik sudut dan dua kaki sudut. Panjang kaki sudutnya tidak berpengaruh pada besar sudutnya ya. Biasanya sudut itu satuannya adalah derajat. Jadi besarannya itu derajat. Berapa derajat besar sudutnya? Kalau panjang kan meter. Kalau sudut itu memakai derajat ya. Oke, sekarang materi yang kedua yaitu tentang bagaimana cara mengukur sebuah sudut. Bagaimana kita menentukan besar suatu sudut. Nah, kita perhatikan kita punya tiga gambar. Yang pertama PQR, yang kedua JKL, yang ketiga PQRS. Soal yang pertama, tentukan besar PQR. M itu measure, artinya besar ya. Tentukan besar sudut PQR. PQR berarti yang ini. Bagaimana cara kita menentukan besar suatu sudut? Caranya dengan mengukurnya menggunakan busur. Oke? Caranya adalah, ulangin ya. Caranya kita punya busur, letakkan tengah busur ini di titik pusatnya, lalu nolnya letakkan di salah satu kaki sudutnya. Boleh di kaki QP, boleh di kaki QR. Contoh pada gambar pertama ini, Pak Andi meletakkan di kaki sudut QP ya, nih di kaki QP, titik nolnya atau angka nolnya. Berarti yang kita baca adalah ini yang dari 0. 0 dia berhenti di angka 30. Berarti besar sudut PQR ini adalah 30 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan menentukan besar sudut JKL. Berarti yang ini. Langkah pertama kita letakkan. Nah, busurnya, pusatnya di titik sudutnya. Lalu sekarang tadi kan Pak Andi menggunakan kaki sudut yang bawah. Sekarang Pak Andi menggunakan kaki sudut yang atas. Lihat, nolnya di sini. Berarti angka yang kita baca yang atas ya. 0 sampai berapa ini? Nah, di sini 60, terus ada setengahnya, di sini 70. Berarti setengahnya antara 60 dan 70 pas di garis ini, berarti besarnya adalah 65 derajat. Bisa dipahami ya? Lanjut, sekarang kita akan mengukur sudut RQS. RQS yang sebelah sini nih, fokus ya. Kita letakkan tengah busurnya di titik sudutnya. Nolnya di sini, karena kita pengen membaca sudut RQS ini, SQR atau RQS. Berarti kita lihat angkanya 0 sampai 70, berarti di sini, berarti 75. Besarnya adalah 75 derajat. Sekarang sudut PQS. Nah, kita tidak perlu memindahkannya
Karena di sini salah satu kakinya di angka 0, berarti kita lihat angka yang luar ya, bukan yang dalam. Yang luar 0 sampai berapa kita lihat. Nah, sampai di sini. Berarti kita baca yang luar 105 derajat. Berarti PQS ini 105 derajat. Selesai, kita sudah mengukur besar sudut masing-masing gambar. Tinggal kita masukkan ya, PQR-nya 30 derajat, JKL-nya 65 derajat, RQS-nya 75 derajat, dan PQS-nya besarnya 105 derajat. Bisa dipahami ya cara mengukur sudut menggunakan busur. Sekarang lanjut tentang jenis-jenis sudut. Masih ingat kan di SD kalian sudah belajar ini ya? Jadi jenis-jenis sudut yang pertama sudut lancip, yang bagaimana? Sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90. Jadi 10 derajat, 89 derajat itu masih lancip ya. Kalau 90 derajat sudah tidak lagi. 25 itu juga sudut lancip. Lanjut yang nomor 2 yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi lebih dari 90 dan kurang dari 180 ya. Contohnya 145 derajat. Jadi bentuknya biasanya agak melebar, kalau lancip itu kurang dari siku-siku. Nah, yang ketiga sudut siku-siku. Sudut yang bagaimana? Sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Seperti ini bentuknya. Yang vertikal lurus, yang horizontal juga lurus. Kaki sudutnya lurus. Nah, sudah ya. Sekarang yang nomor 4, yaitu ada sudut refleks. Yang bagaimana? Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360. Jadi besarnya dia lebih dari 180. Yang mana ya? Ingat, kalau 140 ini itu sudut tumpul. Yang refleks itu yang belakang sini nih. Nah, dari sini ke sini. Itu besarnya 215 derajat. Oke, ingat besarnya lebih dari 180. Ini nomor 5 ya, Pak Andi salah nulis. Terakhir sudut lurus, besarnya 180 derajat. Ya, namanya sudut lurus berarti dia berubah garis lurus, kakinya yang enggak sebelah kiri ini sebelah kanan membentuk garis lurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Oke? Next sekarang hubungan antar sudut. Nah, pada hubungan antara sudut kita akan belajar 3 hubungan. Yang pertama sudut yang berpelurus, yang kedua berpenyiku, dan yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Mari kita bahas sudut yang pertama, yaitu sudut yang berpelurus. Bagaimana? Lihat berpelurus tadi besarnya berapa? 180 derajat. Sudut lurus 180 derajat. Kita kasih nama A, B, C, dan titik O. Nah, perhatikan sudut, kita punya 3 sudut berarti. Ada sudut AOC, ada sudut, nah ini sudut AOC ya, dan ada sudut BOC atau COB juga sama. Nah, sudut AOC dan BOC itu dinamakan sudut yang berpelurus. Karena kalau mereka digabung, mereka akan membentuk sudut lurus. Maka dinamakan berpelurus. Konsekuensinya apa sih? Kalau mereka sudut berpelurus, ketika dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Nah, sebutan lainnya untuk sudut AOC itu dinamakan pelurus dari BOC. Dan sebaliknya, kalau BOC itu adalah pelurus dari AOC. Jadi pelengkapnya. Jadi kalau dijumlahin totalnya 180 ya. Kalau sini 100 berarti yang sebelah sini 80. Kalau yang sebelah sini 120, yang sebelah sini 160 derajat. Bisa dipahami ya? Oh iya, nama lain sudut berpelurus itu adalah bersuplemen. Jadi berpelurus, bersuplemen itu sama saja. Lanjut ya, sekarang sudut berpenyiku. Karena berpenyiku berarti dimulainya dari sudut siku-siku. Misal kita punya sudut siku-siku, lalu ada garis sinar lain yang berhimpit di sini. Kita kasih nama ini besarnya X derajat dan di sini Y derajat ya. Oke, kita kasih titiknya juga sama J, K, L, dan O. Nah, sudut JOL yang X derajat ini bisa dilihat ya, dan KOL yang Y derajat ini dinamakan berpenyiku. Karena mereka dalam sudut siku-siku ya. Konsekuensinya X dan Y ketika dijumlahkan itu hasilnya 90 derajat. Karena mereka di dalam sudut siku-siku. Nah, sudut JOL itu penyiku dari KOL.
Nah, sudut LOK atau KOL itu penyiku dari sudut JOL. Nah, nama lain dari sudut berpenyiku adalah berkomplement. Kalau pelurus bersuplemen, kalau penyiku berkomplement. Bisa dipahami ya dua hubungan antara sudut ini. Sekarang kita akan bahas sudut yang ketiga. Hubungan sudut yang ketiga lebih gampang ini. Sudut yang bertolak belakang. Apabila ada sudut yang bertolak belakang, maka besarnya sama. Perhatikan sudut 1 dan sudut 3. Ini namanya bertolak belakang. Garisnya sama-sama ungu ya. 1 dan 3 ini dinamakan bertolak belakang. 2 bertolak belakang dengan 4 dan besarnya sama. Jadinya sudut PTR itu sama dengan PTR, berarti yang sudut 1 ini, dan STR. STQ bukan STR. STQ yang sudut nomor 3 ini ya, besarnya sama. Kenapa? Karena bertolak belakang. Ada lagi yang bertolak belakang? Ada. Sudut ini yang nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4 ini. PTS. PTS berarti sudut nomor 4 itu besarnya sama dengan sudut nomor 2 yaitu RT. Salah ya, ini RTQ nulisnya. 2 dan 4 bertolak belakang, 1 dan 3 bertolak belakang. Ini bukan RTS ya, RTQ. Bisa diralat di catatan kalian, ini RTQ. Oke, sekarang lanjut ke penerapannya. Tentukan sudut pelurus dari 100 derajat. Ingat, kalau pelurus itu kan 180. Jadi, pelurus dari 100 derajat adalah 180 derajat dikurangi 100, jadinya 80 derajat. Gampang kan? Soal nomor 2, tentukan besar sudut penyiku dari 30 derajat. Penyiku 90, berarti penyikunya adalah 90 dikurangi 30, hasilnya 60 derajat. Soal nomor 3, tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Nah, kita punya sudut yang saling berpelurus, 2X, yang sebelah sini X. Besarnya berapa ya? Jawab. 2X derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Ya kan? Kenapa? Karena mereka berpelurus atau bersuplemen. 2X tambah X itu 3X. 3X itu sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dibagi 3. X-nya adalah 60 derajat. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh yang ketiga ini. Nilai X pada gambar di bawah ini adalah, nah kita punya gambar, ada sudut ADB, ada sudut AD, ini anggap aja D. Gak penting lah sudutnya apa, yang penting kita lihat ini. Hubungannya adalah bersuplemen ya, atau berpelurus. Maka kita punya ini, 2X derajat ditambah 5, ditambah lagi 57, itu hasilnya 180 derajat. Kenapa? Karena mereka berpelurus. Kita tambahkan 2X sendirian gak punya temen, 5 tambah 57, 62. Jadi 2X sama dengan 180 dikurangi 62. Oke? 2X sama dengan 118 derajat. Maka X sama dengan 118 dibagi 2. X-nya adalah 59 derajat. Jadi jawabannya adalah D. Gampang tau? Lanjut sekarang contoh terakhir. Tentukan besar, nah kita punya sudut JOL ini. Ada J, K, L, dan tengahnya adalah O. Tentukan besar sudut JOL-nya berapa? Tadi kan suruh nilai X, sekarang JOL. 2X tambah X 90 derajat. Kenapa? Karena mereka berpenyiku ya. Nah, 2X tambah X itu 3X. 3X sama dengan 90 derajat. Jadi, X sama dengan 90 dibagi 3. X-nya 30 derajat. Apakah sudah selesai? Belum lah. Karena yang ditanyakan JOL, bukan X-nya. Sekarang kita mari sudut JOL-nya. 2X derajat kan? Berarti karena X-nya 30, 2X derajat itu artinya 2 kali 30. Jadi besar JOL-nya adalah 60 derajat. Gampang kan? Oke, sekian penjelasan mengenai sudut beserta contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Agar kalian lebih paham lagi, silahkan kerjakan soal latihan yang ada di video. Tentukan besar sudut JOL. Oke? Selamat berlatih di rumah, tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.